Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita berjumpa lagi di pertemuan kajian tentang syariah ataupun tentang ilmu syariat, fikih maupun i'tiqad, yaitu mengenal dari zatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diinginkan dikehendaki oleh Rasulullah SAW yang diberikan kepada para sahabatnya. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menilai atau di dalam melihat zatnya Allah, tentunya itu dikedepankan, yaitu ilmu dan adab. Yang didepankan ilmu dan adab. Sebagaimana selayaknya makhluk melihat kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidaklah serupa sebagaimana makhluknya ataupun bayangan-bayangan akal kita ataupun bayangan-bayangan yang mungkin terlintas di dalam otak kita. Tentu zat Allah tidaklah demikian. Karena jika demikian, tentunya itu adalah suatu tasbih, penyerupaan zatnya Allah kepada suatu bentuk ataupun suatu benda yang itu telah dibantah di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un fahuwas sami'un basir. Sehingga dengan hal itu tentunya telah menolak dari tuduhan-tuduhan apapun mengenai zat Allah yang Maha Agung. Jika ada ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menceritakan Allah ada di arsy dan yang lainnya, tentu dia bertentangan dengan ayat ini, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jika bertentangan, sehingga hal demikian tidak mungkin terjadi di dalam suatu Al-Quran. Tentu dengan kehati-hatian perlu namanya kita mengedepankan ilmu adab, yaitu makhluk terhadap zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zat Allah tidaklah serupa dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan waktu, Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan masa, Allah tidak membutuhkan apapun. Karena yang ada apapun itu adalah suatu penunjukan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, kemaha segala-gala yang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita bayangkan Allah bagaimana, tentunya itu adalah yang kita dapatkan dengan kehati-hatian di dalam menilai suatu Al-Quran, di dalam ayat lain kepada ayat yang lainnya. Dan hal tersebut lebih pantas jika kita menyatakan zat Allah tersebut tidaklah bagaikan yang kita bayangkan. Karena apabila terbayang itu adalah suatu tasbih ataupun suatu peletakan pada zat Allah yang tidak layak bagi zat yang maha besar, yaitu maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas beberapa sifat-sifat Allah. Pertama yaitu wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Dan saat ini kita akan melanjutkan sifat Allah yaitu sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan selanjutnya. Hingga akhir dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib dimiliki oleh zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu 20 sifat wajib bagi Allah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita meminta keberkahan melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari kajian tentang sifat-sifat ataupun zat-zat Allah, tentang zatnya Allah.
Sami'un basirun wal mutakallim. Lahu sifatu sab'atu tantadhimu. Wa qudratu iradatu samu' basar. Hayatul ilmu kalamul istamar. Sami'un maha mendengar, al-basirun dan maha melihat. Wal mutakallimu dan maha berfirman atau berkata. Lahu yang dimiliki oleh Allah, bagi Allah. Sifatun adapun beberapa sifat. Sab'atun yang 7. Tantakimu yang tersusun-susun. Apa yang tersusun yaitu sifat. Faqudratu kemudian maha kuasa. Iradatu maha menghendaki. Sam'un dan maha mendengar. Basar yang maha melihat. Hayatun yang maha hidup. Al-ilmu yang maha mengetahui. Kalamuhu yang maha berfirman. Istamar yang tentu terus menerus. Maksud nazam tersebut ialah Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang terangkum, yaitu sifat kudrah, yaitu berkuasa, iradah dan berkehendak, sama yang mendengar, basar yang melihat, haya yaitu yang hidup, ilmu yang mengetahui, kalam yang mana berbicara. Tentu hal ini tidak serupa dengan yang diciptakannya. Sedemikianlah kehati-hatiannya kita sebagai makhluk tentang zatnya Allah Subhanahu. Allah Maha mendengar. Tentu pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran makhluknya. Makhluk ini ada pendengaran batasnya, sehingga ada berbentuk. Bentuknya demikian yang bisa kita bayangkan. Telinga harimau demikian, telinga semut demikian. Karena hal tersebut ada batas-batasan yang dia miliki pendengarannya, penciumannya, dan lain-lainnya. Namun zat Allah tentu tidaklah serupa dengan hal tersebut. Jauh-jauh dari hal yang kita bayangkan. Kita terbayang itu adalah suatu hal penyerupaan zat Allah terhadap suatu yang tidak pantas bagi Allah. Yaitu penjelasan dari nazam ini sama yang tentunya artinya mendengar. Sama artinya Allah itu maha mendengar. Tentu Allah maha mendengar dari segala ucapan dari hambanya. Satu persatu semua hambanya terdengar oleh Allah. Semut dan lainnya semua Allah terdengar. Karena pendengaran Allah tidaklah serupa dengan pendengaran makhluk. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa zat Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un fa huwas sami'un basir. Yang pendengaran Allah yang mana maha mendengar, tidak ada batas pendengaran. Namun pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran kita, yaitu pendengarannya makhluk, yang mana bisa dibatasi dalam ruang dan waktu. Lawan dari sifatnya Allah yaitu dari sama, tentunya as-saham, yang berarti tuli, tidaklah mendengar. Itu mustahil bagi Allah. Dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sama adalah seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat sama, berarti Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya tuli. Maka Allah memiliki hal kekurangan ataupun cacat bagi zat yang ma'lum terhadap zat Allah. Dalam hal tersebut tentunya tertolak bagi zatnya Allah atau zat Tuhan. Firman Allah Ta'ala, innahu huwas sami'un alim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Saya ada dalam suatu hadis ceritakan nanti akan banyak sekali seseorang ini yang terjerumus di dalam neraka dikarenakan
pembicaraan tauhid ataupun menceritakan tentang zat Allah. Tentu hal tersebut membuat siapapun yang bercerita tentang zat Allah akan takut karena dengan kehati-hatiannya. Namun hal itu saya dapatkan dari guru-guru saya bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengedepankan ilmu adabnya terhadap zat Allah, ilmu dan adabnya, tentu hal tersebutlah yang mengena dengan hadis tersebut. Karena tidak kehati-hatiannya di dalam menceritakan zat Allah, maka dia bisa terjatuh suatu dosa, yaitu tasbih, menyerupakan Allah terhadap suatu benda, suatu makhluk, ataupun yang dibayangkannya, apapun itu suatu hal yang tidak semestinya seperti itu zatnya Allah, yaitu Allah Maha mendengar. Basar yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang tentunya penglihatan Allah ini tidaklah serupa dengan penglihatan makhluk. Allah Maha melihat. Allah Ta'ala Maha melihat. Jadi apapun segala hal, baik suatu hal yang baik maupun suatu yang samar ataupun yang tidak jelas, itu terlihat oleh Allah. Dan lawan dari sifat basar adalah umyun, yang berarti buta. Dalil bahwa Allah memiliki sifat basar adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tentunya cacat, yaitu buta, maka Allah memiliki kekurangan atau kecacatan pada zatnya, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu mustahil dimiliki oleh Tuhan. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'allahu qaulan lati tajdiluka. Qad sami'allahu qala allati tukhaliduka fi zawjiha wa tastaqi ila Allahi wallahu yasma'u taharukuma innallaha sami'un basir. Yang mana artinya sesungguhnya Allah tidaklah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini di surat Al-Mujadilah, Quran surat Al-Mujadilah, menceritakan tentang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, mengadukan hal-halnya kepada Allah. Dan Allah itu mendengar jawaban antara kamu berdua, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Ini menunjukkan pendengaran Allah tidaklah serupa dengan suatu yang bisa kita bayangkan. Jika ada dalam suatu hadis mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Allah di atas. Tentunya hal tersebut karena keagungan, kemuliaan itu berada di atas. Bukan berarti Allah itu butuh tempat. Itu sudah tasbih, penyerupaan Allah terhadap makhluk. Dan itu suatu hal yang tidak baik kita sebagai makhluk menentukan demikian. Itu menunjukkan ada suatu kelemahan bagi zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalam yaitu artinya Allah Maha berfirman. Namun firman-Nya Allah tidaklah seperti perkataannya manusia yang terdiri dari suara, tentunya tersusun-susun dalam kata. Lawan dari sifat kalam adalah hukmun, yang berarti bisu. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam adalah seandainya Allah memiliki sifat bisu, maka Allah memiliki kekurangan atau kecacatan di dalam zatnya. Dan hal itu harus ditiadakan di dalam
sifatnya zat Allah atau Tuhan, serta mustahil bagi Tuhan. Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, yang mana artinya dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Jadi di sini Allah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan sifat manusia. Bukan berarti Allah demikian bicaraannya. Tentu kita sangat berhati-hati di dalam zatnya Allah dengan ayat yang mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jika sudah ada ayat ini menegaskan bahwasanya Allah tidak ada kamislihi, yang mana apapun yang serupa apapun, syai'un sesuatu apapun yang bisa disuruhkan kepada Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jika kita tetap mengatakan Allah di atas dan lainnya, tentu itu sudah masuk di dalam kita ini orang yang tidak berhati-hati di dalam melihat zatnya Allah ataupun makhluk terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mendapatkan petunjuk dan memiliki ilmu adab yang tentunya lebih terhadap zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul beradab kepada orang-orang yang telah menjaga ilmu-ilmu Allah. Karena orang yang tidak memiliki adab kepada zat Allah, tentu dia juga tidak memberikan suatu penilaian yang bagus terhadap hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi santri-santri Rasulullah yang diteladani. Jika demikian, tentunya hal tersebut jauh-jauh dari kata-kata ahlus sunnah wal jamaah. Karena jika ahlus sunnah wal jamaah, tentunya dia menyempurnakan ilmu di dalam kehati-hatian, di dalam adabnya kepada Rasulullah SAW, tentunya juga kepada para sahabat dan pewaris-pewaris ilmu Rasulullah SAW yang didapatkan dari para sahabat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya. Tekan like untuk mendukung video saya ini dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi kajian saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi.